Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Aryani. Di kelas 11 ini kita akan belajar tentang sosiologi. Untuk materi yang pertama, kita akan bicara tentang kelompok sosial. Sebelum kita memulai pembahasan, silahkan perhatikan gambar yang sedang ditampilkan berikut ini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Apakah kalian pernah menjadi bagian kelompok sosial seperti pada gambar? Kelompok sosial muncul karena naluri yang dimiliki manusia untuk menyatu dengan manusia lain sebagai upaya memudahkan pemenuhan kebutuhannya. Di dalam istilah sosiologi disebut dengan gregariousness. Bahkan sejak manusia dilahirkan, seorang individu telah menjadi bagian dari suatu kelompok yang ada di sekitarnya seperti keluarga. Kemudian manusia terus tumbuh sehingga keanggotaannya akan terus bertambah. Misalnya dari anggota keluarga menjadi bagian dari anggota peer group, ekstrakurikuler, dan sekolah. Setelah meninggalkan bangku sekolah, kalian mungkin akan bergabung dalam kelompok mahasiswa, karyawan, partai politik, dan sebagainya. Dapat disimpulkan, manusia akan selalu hidup dalam kelompok di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sosiologi memberi perhatian besar pada kajian mengenai kelompok sosial. Untuk memahami lebih lanjut tentang kelompok sosial, simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Secara etimologi, kelompok sosial berarti sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Adapun definisi kelompok sosial menurut para tokoh sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, Suryono Sukanto. Suryono Sukanto berpendapat bahwa kelompok sosial tidak hanya sekelompok manusia. Dalam kelompok sosial terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menolong yang terjalin antar anggotanya. Yang kedua, Robert Merton. Menurut Robert Merton, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi mengikuti pola yang sudah terbangun dari kelompok tersebut. Yang ketiga, menurut Mayor Pollak. Menurut Mayor Pollak, kelompok sosial adalah grup atau sekumpulan orang yang menjalin hubungan satu sama lain sehingga membentuk sebuah struktur. Berikutnya, Hendro Priyono dalam bukunya berjudul Sosiologi Sistematik. Kelompok sosial adalah manusia yang berkumpul secara nyata, tetap, dan teratur. Dalam kelompok tersebut, setiap orang memiliki peran masing-masing untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang sama. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas dua atau lebih manusia, mempunyai visi dan misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin di antara anggotanya. Kedua, ciri-ciri kelompok sosial. Untuk mengidentifikasi kelompok sosial dalam masyarakat,
perlu diketahui beberapa ciri kelompok sosial. A. Terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Seseorang yang bergabung dalam kelompok sosial berarti ia memiliki kesamaan pikiran dan tujuan dari kelompok tersebut. Kesamaan tersebut akan mendorong seseorang berperilaku selayaknya anggota kelompok. Penggunaan kata kami untuk menyebut kelompok sosial menunjukkan kesadaran sebagai anggota kelompok. Pada umumnya, bentuk kesadaran rasa memiliki terhadap kelompok terimplementasi dalam bentuk sikap in-group dan out-group. Sikap in-group ditandai adanya rasa kebersamaan dan keakraban terhadap anggota kelompok. Sebaliknya, sikap out-group ditandai rasa asing ketika melihat orang yang bukan anggota kelompok. Yang B, terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Sekelompok orang dapat disebut kelompok sosial ketika tiap-tiap anggota kelompok menjalin interaksi berupa hubungan saling memberi dan menerima manfaat. Dengan adanya hubungan tersebut akan tercipta kebersamaan antar anggota sehingga membentuk solidaritas kelompok. Yang C, adanya kepentingan bersama sehingga tercipta kedekatan antar anggota. Misalnya, terdapat kesamaan yang mengikat antar anggota ketika memutuskan membentuk suatu kelompok sosial. Kesamaan anggota kelompok dapat berupa kesamaan nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, ataupun kesamaan musuh atau lawan. Yang D, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Seperti yang dikemukakan oleh Suryono Sukanto, sebuah struktur tidak bisa dipisahkan dalam kelompok sosial teratur. Struktur menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat secara resmi. Selain itu, anggota kelompok sosial tidak dapat lepas dari kaidah dan norma yang berkembang dalam kelompok tersebut. Norma kelompok menjadi pedoman perilaku anggota. Sebaliknya, kelompok non-formal seperti pertemanan tidak terlalu fokus pada struktur dan kaidah, tetapi memiliki pola perilaku yang relatif sama. 3. Syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Untuk itu, setiap himpunan manusia agar dapat dikatakan sebagai kelompok sosial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok, sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Persamaan nasib, B. Persamaan kepentingan, C. Persamaan tujuan, D. Persamaan ideologi politik, E. Persamaan musuh atau lawan. Ketiga,
Kelompok sosial ini berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Keempat, kelompok sosial ini bersistem dan berproses. 4. Dasar pembentukan kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial yang terdapat di masyarakat pada umumnya didasari hal-hal sebagai berikut. 1. Kesamaan kepentingan. Orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama cenderung mendirikan kelompok yang tetap dan teratur. 2. Kesamaan keturunan. Secara konvensional, ikatan darah atau keturunan yang sama merupakan dasar dan ikatan persaudaraan yang paling kuat. 3. Kesamaan daerah asal. Orang-orang yang tinggal bersama pada suatu daerah cenderung membentuk kelompok sosial yang mantap. 4. Kesamaan geografis. Adanya jarak yang dekat menjadikan individu-individu dapat saling bertemu, melakukan kontak fisik, dan mengadakan interaksi sosial sehingga tercipta sebuah kelompok sosial. 5. Kesamaan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri badaniah seperti warna kulit, warna mata, dan rambut merupakan salah satu faktor pendorong pembentukan kelompok. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi, silahkan kirim pesan melalui WA Group. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.